Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah masih bersemangat belajar di rumah nggih? Untuk lebih semangat, mari kita lakukan atau tunjukkan semangat kita. Nggih ya. Kalau Bu Eni bertanya, semangat pagi, sampean jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes. Bisa? Oke. Ditanya Bu Eni nggih. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Alhamdulillah. Nah, supaya lebih semangat lagi, mari kita lakukan tepuk MITS. Masih ingat? Kita lakukan bersama. Dalam hitungan ketiga. Tepuk MITS. M I T S. M I T S. Yes. Alhamdulillah. Sudah semangat. Kita kalau semangat, kita belajarnya enak, nggih, lebih enjoy. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kami tim guru kelas 6 akan menjelaskan tentang tematik, materi, adaptasi atau penyesuaian hewan dengan lingkungan. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Oke anak-anak, untuk pengetahuan awal, adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan pada hewan itu ada tiga. Yang pertama yakni adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Baik, kita pahami satu persatu. Yang pertama, adaptasi morfologi. Apa sih pengertian adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi yakni penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup atau hewan. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yakni adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Seperti contoh, hewan-hewan herbivor yang memiliki enzim selulase pada sistem pencernaannya agar bisa mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, yakni adaptasi tingkah laku, yakni adaptasi berdasarkan ciri khusus pada hewan. Nah, adaptasi sendiri yang dilakukan oleh hewan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, hewan melakukan atau beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama untuk memperoleh makanan. Yang kedua, hewan ini melakukan adaptasi untuk mempertahankan atau melindungi diri dari musuhnya. Itu tadi manfaat adaptasi pada hewan. Berikutnya, macam-macam adaptasi secara morfologi pada hewan akan dijelaskan oleh Bu Husna. Mari kita bersama mendengarkan penjelasan dari Bu Husna dengan seksama. Nah anak-anak, sekarang Bu Husna akan menjelaskan tentang penyesuaian morfologi. Masih ingatkah anak-anak? Apa penyesuaian morfologi itu? Yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau bagian tubuh. Berikutnya Bu Husna akan menjelaskan beberapa adaptasi yang dimiliki oleh burung, unggas, serangga, dan onta. Berikutnya Bu Husna akan memanggil Bu Lili untuk membawakan seekor hewan yang tentunya kalian pasti mengenalnya, karena di samping keindahannya, hewan ini nanti dagingnya pun sering kita nikmati. Silakan Bu Lili. Anak-anak, ini adalah hewan apa? Ya, ayam. Dalam
hewan ayam ini morfologinya atau adaptasi bentuk tubuh yang mencirikan ini adalah ayam adalah satu, paruh. Ayam mempunyai paruh. Mana ayo paruhnya ayam? Ya, ini anak-anak, paruh ayam ini sama dengan kita. Bedanya kalau kita adalah mulut, tapi pada hewan ayam mulutnya ini disebut paruh. Anak-anak, paruh ayam berbentuk runcing ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengais makanan yang ada di dalam tanah. Berikutnya kita lihat kaki ayam. Bagaimana cara adaptasinya? Cara adaptasinya adalah kaki ayam berbentuk seperti ini anak-anak. Panjang dan kukunya sangat tajam. Gunanya untuk apa anak-anak kakinya ini? Kaki ayam gunanya untuk mengais makanan yang ada di dalam tanah. Anak-anak, nanti beberapa burung pun mempunyai adaptasi morfologi hampir sama dengan ayam, tetapi bentuk paruh dan kakinya berbeda. Terima kasih Bu Lili. Silakan. Di samping Bu Husna menjelaskan paruh dan kaki pada ayam, berikutnya lihat Bu Husna menggambar apa ini. Nah, ini adalah burung pipit. Biasanya anak-anak menjumpai di kebun-kebun seperti yang Bu Husna tempati ini. Ini biasanya banyak burung pipitnya loh nak ya. Nah, bagaimana bentuk paruh pada burung pipit? Bentuk paruh pada burung pipit itu pendek dan sangat kuat. Fungsinya apa anak-anak? Fungsi paruh yang berbentuk sedemikian itu untuk menghancurkan biji yang dimakan oleh burung pipit. Ingat, burung pipit paruhnya adalah pendek dan kuat. Berikutnya, kaki pada burung pipit, anak-anak ya, bentuknya langsing dan kecil, agak runcing, tetapi berbentuk melengkung. Gunanya apa kaki seperti itu anak-anak? Nah, gunanya adalah untuk memudahkan ketika burung pipit memanjat pohon. Berikutnya anak-anak, adaptasi pada burung. Nah, Bu Husna bawa gambar apa lagi ini? Yaitu burung peletuk. Ayo, biasanya anak-anak pernah melihat burung ini? Nah, yang belum pernah berarti anak-anak harus ke kebun binatang ya, biar bisa menyaksikan langsung burung pelatuk seperti ini. Burung pelatuk itu paruhnya panjang, kuat, dan runcing. Gunanya adalah untuk mencari serangga yang bersembunyi di dalam pohon atau di kulit pohon. Nah, bahkan ya, paruhnya burung pelatuk ini ada yang mengatakan seperti linggis loh nak ya, karena sangat tajam sekali. Nah itu ya. Berikutnya kakinya. Kaki burung pelatuk itu kakinya kecil dan panjang. Nah, berikutnya Bu Husna bawa gambar apa lagi ini ya? Nah, anak-anak, ini adalah burung elang yang biasanya anak-anak ketahui di gambar-gambar yang besar ya, itu burung elang. Paruhnya itu seperti apa? Paruhnya seperti ini anak-anak. Kuat, tajam, melengkung bagian ujungnya. Gunanya apa yo? Paruh yang seperti ini. Nah, paruh yang seperti ini untuk mencabik mangsanya yang nantinya akan dibuat makanannya. Terus kakinya bagaimana anak-anak? Lihat, kakinya ini ya, kaki burung elang sangat kuat. Kemudian kukunya sangat tajam dan melengkung. Gunanya untuk mencengkram mangsa. Berikutnya, lihat adaptasi pada burung berikutnya. Nah, ini yang kita sukai dagingnya. Ini hewan apa ya? Hewan bebek ya. Bebek ini paruhnya berbentuk sudu. Ya, sudu agak lebar. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan mengambil makanan yang ada di lumpur atau di sungai. Karena dia kan suka yang becek-becek ya.
Kemudian anak-anak lihat kakinya berselaput. Nah, gunanya untuk memudahkan ketika berenang atau bermain di tanah yang lumpur. Berikutnya anak-anak, burung kolibri. Burung kolibri ini paruh nak ya, paruhnya panjang dan runcing. Gunanya untuk menghisap nektar atau madu pada bunga. Kenapa? Karena burung kolibri ini makanannya adalah madu. Berikutnya, ini adalah burung pelikan. Burung pelikan ini adalah ya burung yang biasanya kita temui di daerah pantai, anak-anak ya. Paruhnya, silakan dilihat paruhnya hampir sama dengan bebek tapi lebih lebar ini anak-anak ya. Paruhnya berkantong. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan menangkap ikan ketika dia mencari ikan di dalam sungai atau di dalam laut. Berikutnya anak-anak, Bu Husna akan menjelaskan tentang morfologi penyesuaian bentuk tubuh pada serangga. Nah, yang pertama Bu Husna gambar apa ini? Membawa gambar kupu-kupu. Anak-anak, kupu-kupu dilihat ya. Ini mulutnya, ini disebut mulutnya ya. Mulutnya ini disebut dengan mulut pengisap. Bentuknya seperti belalai. Bisa digulung atau dijulurkan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengisap madu. Serangga berikutnya anak-anak, nyamuk. Nah, ini anak-anak sering tersakiti dengan nyamuk ya, hewan ini. Tetapi walaupun demikian harus kita ketahui bahwasanya adaptasi morfologi pada nyamuk bisa kita lihat pada mulutnya. Mulutnya nyamuk termasuk jenis mulut penusuk dan pengisap. Bentuknya mulutnya nyamuk seperti tabung panjang dan runcing. Berikutnya, serangga berikutnya adalah jangkrik. Nah ya, jangkrik ini juga punya adaptasi morfologi loh ya. Pada mulutnya, ini dilihat. Nah, mulutnya seperti ini. Ini mulutnya berjenis mulut penggigit dan pengunyah, berbentuk gigi-gigi kecil. Kenapa? Karena jangkrik makanannya adalah dedaunan. Berikutnya, ini juga jenis serangga lalat, hewan yang menjijikkan bagi kita. Tetapi kita harus mengetahui adaptasi morfologinya bagian apa ya? Ya, bagian mulut. Nah, pada lalat ini mulutnya disebut mulut penyerap. Bentuknya mirip dengan spons atau gabus. Nah, berikutnya anak-anak, serangga berikutnya adalah lebah. Dalam lebah ini, jenis mulutnya disebut dengan mulut penjilat. Kenapa? Karena anak-anak lebah adalah suka madu. Dia suka menjilat-jilat madu yang merupakan makanannya. Berikutnya anak-anak, nah setelah kita belajar tentang morfologi pada unggas, ayam tadi, pada burung, serangga. Nah, berikutnya ini adalah morfologi pada onta. Anak-anak, pada onta itu terdapat punuk. Gunanya apa anak-anak punuk? Gunanya adalah menyimpan makanan cadangan berupa lemak. Jadi punuk itu anak-anak di padang pasir sana ketika minum, dia menghabiskan minum atau air yang sangat banyak. Itu nanti gunanya adalah untuk cadangan makanan ketika tidak ada air yang dijumpai. Nah, alhamdulillah untuk adaptasi morfologi atau adaptasi berdasarkan bagian tubuh pada hewan sudah selesai. Berikutnya anak-anak, Bu Lili akan menjelaskan tentang adaptasi tingkah laku atau ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Kepada Bu Lili, silakan.
Nah, anak-anak, kalau tadi sudah dijelaskan Bu Haja Asmaul Husna morfologi, adaptasi morfologi, yaitu adaptasi yang ada pada diri hewan. Sekarang Bu Lili akan menjelaskan tentang adaptasi tingkah laku, di mana adaptasi tingkah laku ini yaitu tingkah lakunya sang hewan terhadap alam sekitar. Nah, Bu Lili punya beberapa gambar. Yang pertama yaitu ada cicak, di mana cicak ini mengalami autotomi. Apa itu Bu autotomi? Nah, autotomi yaitu memutuskan ekor saat merasa sang cicak merasa terancam. Nah, itu nggih. Bu, apakah cicak ini nanti ekornya tumbuh lagi? Iya. Lambat laun ekor sang cicak akan tumbuh. Nah, selain memutuskan ekor atau autotomi, cicak juga punya sesuatu pada telapak kaki dan tangannya, yaitu apa? Guratan-guratan. Di mana guratan-guratan itu berbentuk bulu-bulu halus, di mana sang cicak kalau memanjat dinding tidak akan terpeleset. Nah, seperti itu nggih. Yang kedua, gambar apa ini, Nak? Kadal, nggih betul. Kadal ini sama kayak cicak, mengalami autotomi, memutuskan ekor saat terancam bahaya. Lanjut nggih. Maaf. Berikutnya ada bunglon. Nah, bunglon ini mengalami yang namanya mimikri. Nah, mungkin baru pertama dengar ya, Nak ya, mimikri. Apa itu mimikri? Iya, merubah warna kulit menyesuaikan yang dihinggapi. Ya, misalnya, nah, ada di pohon sini, bentuknya warnanya apa nih ya, abu-abu kayak kecoklatan, kehijauan, maka sang bunglon akan berwarna seperti itu. Kalau sang bunglon ada di ini, nah, ada di daun yang warna hijau, maka sang bunglon kulitnya berubah berwarna hijau. Itu namanya apa tadi, Nak? Mimikri. Oke. Lanjut, Bu Lili punya kalajengking. Nah, kalajengking ini saat merasa terancam, dia akan menyengat. Nggih, akan menyengat mangsanya, musuhnya. Ya, sama kayak sang lebah. Sama nggih, kalau pengen dekat-dekat lebah hati-hati, gak usah diganggu. Ya, nanti ujungnya pengen dewe yang disengat. Oke. Lanjut. Kala kelabang. Nah, kelabang ini sama dengan kalajengking. Dia menyengat musuhnya. Siapa saja yang jadi musuh, baik itu hewan ataupun manusia. Paham ya, Nak nggih? Oke. Sekarang cumi-cumi lah. Cumi-cuminya Bu Lili ada di piring nggih, siap untuk digoreng, siap dimasak. Ini kalau sudah ada di atas piring. Kalau ada di laut, sang cumi-cumi yang merasa terancam, maka dia akan mengeluarkan tinta hitam. Di mana tinta hitam ini dipakai sang cumi-cumi untuk mengelabui musuhnya. Nggih, seakan-akan dia ada di situ, padahal sudah pindah tempat. Sang pemangsa, sang musuh tidak tahu kepergiannya sang cumi-cumi. Oke, kita lanjut nggih. Selain cumi-cumi, sama mengeluarkan tinta yang berwarna hitam, yaitu apa? Sotong, ya, dan juga gurita. Nah, sotong dan gurita sama kayak cumi-cumi. Nggih, kalau sotong dan gurita tidak asing bagi kalian, nggih. Oke, dilanjut. Yaitu apa? Landak. Landak kalau tidak merasa terancam,
bulunya halus sekali. Tapi kalau dia merasa terancam, maka bulunya akan jegrak, syut. Bentuknya kayak duri, jadi lincip-lincip. Nah, itu nggih. Kalau kalian ketemu sang landak, terus kok bulunya berdiri ya, nah berarti dia merasa terancam dengan alam sekitar. Itu sang landak. Lanjut, ada terenggiling. Nah, terenggiling ini bisa diperhatikan ya. Terenggiling ini kulitnya berbentuk sisik. Terenggiling jika mengalami atau menghadapi musuh, dia merasa terancam, cara melarikan diri gimana? Dia menggulungkan badannya. Jadi kayak bola dong Bu. Nggih. Ya. Selain terenggiling, sama kasusnya. Kalau terancam juga menggulung. Siapa? Luwing. Nah, kalau luwing kayaknya di sekitaran kita banyak sekali ya. Bahkan ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk ya nak ya? Kok di rumah ada hewan kayak cacing? Tapi bukan cacing ya, namanya luwing. Kalau cacing adaptasinya beda lagi ya. Nah, luwing ini kalau merasa teraniaya, maka dia akan menggulungkan badannya. Lanjut, ada belalang daun. Sang belalang ini warnanya hijau. Cara mengelabui musuhnya, dia lebih sering, lebih senang hinggap di daun yang warnanya hijau yang menyerupai warna kulitnya. Ya, makanya dia disebut dengan belalang daun. Lanjut. Nggih, sebentar sebelum dilanjut. Belalang daun nggih, karena dia merasa warna hijau, hinggap di daun yang warnanya hijau, maka dikatakan mengalami kamuflase. Ya, kamuflase. Sekali lagi, kamuflase. Apa itu? Menyerupai warna pada tubuhnya, menyerupai warna di alam sekitar. Itu beda dengan tadi bunglon ya nak. Kalau bunglon yang menyesuaikan warna kulitnya, kalau kamuflase dia hinggap, dia mencelok, dia berada di tempat yang sewarna dengan warna kulitnya. Ada lagi yang namanya walang sangit. Nggih, ini adalah jenis walang, jenis belalang. Karena berbau nggak enak, makanya dinamakan walang sangit. Nah, kalau dia lagi merasa teraniaya, merasa kok ada apa ini ya, nah, maka dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nggih, kita biasa menyebutnya dengan walang sangit. Kita lanjut, yaitu musang. Nah, ada musang, terus ada lagi Bu Lili punya kumbang, terus ada kecoa. Lah ini sama, nggih. Musang, belalang dan kumbang, musang, kumbang dan kecoa ini adaptasi tingkah lakunya sama. Kalau ada musuh, dia belum sempat lari, maka dia pura-pura mati. Nah, kok nek musuh wis ngale, wis sudah pindah, maka dia akan bangkit lagi, sehat lagi, ceria lagi. Nah, anak MI Tarbiyatus Syarifah kelas 6 gak boleh meniru sifatnya sang musang. Nek ono Bu Lili, ada Bu Haja Asmaul Husna atau ada Bu Eni takut karena ditagih tugas, nggih, pura-pura gak roh atau pura-pura apa ya tidur aja. Nah, ndak boleh, nggih, harus tugasnya diselesaikan. Oke, mudah bukan belajar hari ini? Lebih menyenangkan bukan? Alhamdulillah. Untuk adaptasi tingkah laku dicukupkan dari Bu Lili. Dilanjut oleh Bu Asmaul Husna. Bagaimana anak-anak tentang penjelasan adaptasi tadi? Semoga anak-anak lebih paham
dan lebih semangat belajar tematik IPA. Cukup dari hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.